Berpikir adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki manusia, tetapi ketika digunakan secara berlebihan, ia bisa menjadi musuh terbesar kita. Berpikir berlebihan sering membuat kita merasa cemas, lelah, bahkan kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang tiada habisnya, memikirkan skenario terburuk atau berusaha mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita. Ini adalah tantangan yang dihadapi hampir semua orang. Namun ada sebuah filosofi yang telah membantu banyak orang sejak ribuan tahun lalu untuk menghadapi masalah ini, yaitu Stoikisme. Filosofi ini mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup dengan tenang, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan diri dari beban yang tidak perlu. Pendekatan ini sangat relevan bagi kita yang sering terjebak dalam siklus berpikir berlebihan. Di video ini kita akan membahas 10 cara praktis berhenti berpikir berlebihan berdasarkan prinsip-prinsip Stoikisme. Setiap cara dirancang untuk membantu kamu memahami, mengelola, dan menghentikan kebiasaan ini secara efektif. Jadi mari kita pelajari bersama bagaimana Stoikisme bisa membantu kita menemukan ketenangan di tengah kerumitan hidup. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah bedakan hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Prinsip utama Stoikisme adalah memahami perbedaan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita berpikir berlebihan, sering kali kita fokus pada situasi atau hasil yang sebenarnya di luar kendali kita. Misalnya, memikirkan apakah orang lain akan menyukai kita atau apakah cuaca akan mendukung rencana kita. Pikiran semacam ini hanya membuang-buang energi. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar berada di dalam kendali kita, seperti tindakan, pikiran, dan sikap kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, rasa cemas karena mencoba mengontrol segalanya akan berkurang. Hal ini juga membantu kita untuk menerima kenyataan dengan lebih tenang. Untuk mempraktikkan ini, coba buat daftar sederhana tentang hal-hal yang kamu pikirkan. Bagi daftar tersebut menjadi 2 kolom, satu untuk hal yang bisa kamu kendalikan dan satu lagi untuk yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokuskan energi dan perhatianmu pada kolom pertama dan lepaskan kekhawatiran dari kolom kedua. Langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi beban pikiran, tetapi juga memberimu kejelasan dalam mengambil keputusan. Kamu akan merasa lebih ringan karena tidak lagi berusaha mengontrol hal-hal yang di luar kendalimu. Inilah inti dari kebebasan mental menurut para filsuf Stoik. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Epictetus, yaitu kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip, yaitu beberapa hal ada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Dengan memahami prinsip ini, kamu akan lebih mudah berhenti berpikir berlebihan. Kemudian yang kedua adalah fokus pada saat ini. Berpikir berlebihan seringkali terjadi karena kita terlalu memikirkan masa lalu yang sudah lewat atau mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, karena masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan belum tiba. Yang benar-benar kita miliki hanyalah momen saat ini. Ketika kita terus-menerus menganalisis keputusan masa lalu atau merencanakan terlalu jauh ke depan, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati dan menjalani hidup di saat ini. Pikiran kita menjadi penuh dengan skenario bagaimana jika, yang hanya membuat kita semakin stres. Dengan melatih diri untuk fokus pada saat ini, kita bisa mengurangi beban pikiran tersebut. Salah satu cara sederhana untuk melatih fokus pada saat ini adalah dengan melakukan latihan pernapasan. Ketika kamu merasa pikiranmu mulai berlebihan, ambil waktu sejenak untuk bernafas, perlahan dan sadari apa yang sedang kamu lakukan. Rasakan nafasmu, perhatikan sekelilingmu, dan kembalikan fokusmu ke momen saat ini. Prinsip ini juga tercermin dalam nasihat Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik. Dia berkata, jangan biarkan pikiranmu melayang ke masa depan atau masa lalu. Berusahalah menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Dengan menjalani momen saat ini, kamu akan merasa lebih damai dan bebas dari beban pikiran yang tidak perlu. Berlatih fokus pada saat ini membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya luar biasa.
kamu tidak hanya akan lebih tenang, tetapi juga lebih produktif dan bahagia. Cobalah untuk mempraktikkannya dalam setiap aktivitas kecil seperti saat makan, berjalan, atau bahkan berbicara dengan seseorang. Kemudian, cara yang ketiga adalah dengan latih diri untuk menerima ketidakpastian. Berpikir berlebihan seringkali muncul dari ketakutan akan ketidakpastian. Kita ingin tahu segalanya, memprediksi masa depan, dan memastikan hasil dari setiap tindakan kita. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup, dan kita harus belajar menerimanya. Menurut para filsuf Stoik, mencoba melawan ketidakpastian hanya akan membawa frustrasi dan penderitaan. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa diprediksi atau dikontrol, kita akan merasa lebih bebas. Hal ini tidak berarti kita berhenti merencanakan, tetapi kita tidak terlalu melekat pada hasil akhirnya. Untuk melatih diri menerima ketidakpastian, mulailah dengan hal-hal kecil. Misalnya, ketika kamu merencanakan suatu kegiatan, terimalah bahwa ada kemungkinan rencana itu tidak berjalan sempurna. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan biarkan hasilnya mengalir dengan sendirinya. Selain itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk mempersiapkan mental terhadap kemungkinan terburuk, tetapi tanpa rasa cemas. Marcus Aurelius berkata, "Persiapkan dirimu untuk menerima apapun yang akan terjadi, dan bersyukurlah untuk apa yang datang." Dengan sikap ini, kamu akan merasa lebih siap menghadapi ketidakpastian tanpa terlalu memikirkannya. Menerima ketidakpastian adalah latihan mental yang membutuhkan kesabaran. Namun ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan merasa lebih ringan dan damai. Kamu akan menyadari bahwa hidup tidak harus selalu pasti untuk tetap indah dan bermakna. Kemudian, cara berhenti berpikir berlebihan ala Stoik yang keempat adalah praktikkan negatif visualisasi. Negatif visualisasi adalah salah satu teknik Stoik yang terkenal. Teknik ini mengajak kita untuk membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, bukan untuk membuat kita lebih cemas, tetapi untuk membantu kita menerima kemungkinan tersebut dan menyadari bahwa kenyataan saat ini tidak seburuk itu. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Misalnya, jika kamu takut gagal dalam sebuah proyek, bayangkan apa yang akan terjadi jika kegagalan itu benar-benar terjadi. Apakah itu akan menjadi akhir dari segalanya? Apakah hidupmu akan benar-benar hancur? Seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa bahkan skenario terburuk pun sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Latihan ini membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan, apapun yang terjadi. Selain itu, negatif visualisasi juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki bisa hilang, kita akan lebih bersyukur dan lebih menikmati momen yang ada. Namun penting untuk tidak terjebak dalam berlebihan mempraktikkan teknik ini. Fokusnya bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk membangun mental yang tangguh. Seneca, seorang filsuf Stoik berkata, seseorang yang telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk akan menjadi lebih kuat menghadapi hidup. Jadi cobalah mempraktikkan negatif visualisasi saat pikiranmu mulai berlebihan. Gunakan ini sebagai cara untuk menenangkan dirimu, mempersiapkan diri dan menemukan rasa syukur yang lebih dalam terhadap hidup. Kemudian cara yang kelima adalah ubah sudut pandang terhadap masalah. Salah satu prinsip penting dalam Stoikisme adalah bahwa masalah sebenarnya bukan berasal dari situasi, tetapi dari cara kita memandang situasi tersebut. Ketika kita berpikir berlebihan, biasanya karena kita melihat masalah sebagai sesuatu yang besar, sulit, dan tidak bisa diatasi. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kita bisa mengubah sudut pandang kita untuk melihat masalah dengan cara yang lebih positif. Misalnya, jika kamu menghadapi kritik dari seseorang, daripada melihatnya sebagai serangan pribadi, lihat itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa hambatan dalam hidup adalah jalan untuk berkembang. Dalam bukunya yang berjudul Meditasi, dia berkata, "Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan." Mengubah sudut pandang juga berarti memisahkan fakta dari interpretasi. Ketika sesuatu terjadi, tanyakan pada dirimu sendiri, yaitu apa fakta sebenarnya? Apa interpretasi ini hanya hasil dari pikiranku yang berlebihan?
Dengan cara ini, kamu bisa lebih objektif dalam melihat masalah. Latihan ini membutuhkan kesadaran dan latihan. Namun, semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah bagimu untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin. Masalah yang sebelumnya terasa besar mungkin tidak lagi terlihat begitu menakutkan ketika kamu melihatnya dari sudut pandang baru. Ingatlah bahwa masalah bukanlah akhir dari segalanya. Masalah adalah bagian alami dari hidup, dan cara kita meresponnya adalah yang benar-benar menentukan kualitas hidup kita. Dengan mengubah sudut pandang, kamu bisa menemukan ketenangan bahkan di tengah kesulitan. Kemudian cara yang keenam adalah gunakan prinsip memento mori. Prinsip memento mori adalah pengingat bahwa suatu hari kita semua akan meninggal. Mungkin terdengar menakutkan, tetapi dalam stoikisme, prinsip ini adalah cara untuk menghargai hidup dan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, berpikir berlebihan tentang hal-hal kecil menjadi tidak relevan. Setiap kali kamu terjebak dalam pikiran berlebihan, ingatkan dirimu bahwa waktu yang kamu miliki sangat berharga. Apakah kamu ingin menghabiskan waktu ini untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting, atau untuk menikmati hidup dan melakukan sesuatu yang berarti? Prinsip ini membantu kita menyaring mana yang benar-benar penting dalam hidup. Memento mori juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat pada hasil atau hal-hal materi. Ketika kita sadar bahwa semuanya bersifat sementara, kita akan lebih mudah melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Ini bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh, tetapi kita belajar untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti. Latihan sederhana untuk mempraktikkan memento mori adalah dengan merenungkan setiap pagi atau malam, yaitu tentang jika ini adalah hari terakhirku, apa yang ingin aku lakukan, apa yang ingin aku pikirkan. Dengan cara ini, kamu akan lebih bijak dalam mengelola waktu dan energimu. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, hidup ini panjang jika kamu tahu bagaimana menggunakannya. Dengan mengingat kematian, kamu tidak hanya akan berhenti berpikir berlebihan, tetapi juga menemukan kedamaian dan tujuan dalam hidupmu. Kemudian cara yang ketujuh adalah bangun kebiasaan menulis jurnal. Menulis jurnal adalah praktik yang sangat dianjurkan oleh para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius. Dalam jurnalnya yang berjudul Meditasi, dia mencatat pemikiran, refleksi, dan pelajaran hidupnya. Kebiasaan ini bisa membantu kita mengelola pikiran berlebihan dengan menuangkannya ke dalam tulisan. Ketika kita menulis, kita memberikan ruang bagi pikiran kita untuk keluar. Ini membantu kita memahami apa yang sebenarnya kita rasakan dan pikirkan. Terkadang pikiran yang terasa rumit dalam kepala menjadi jauh lebih jelas ketika ditulis di atas kertas. Untuk memulai, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menulis. Tulis apa saja yang ada di pikiranmu, tanpa khawatir tentang tata bahasa atau struktur. Fokuskan pada apa yang kamu rasakan, apa yang membuatmu cemas, dan bagaimana kamu bisa mengatasinya. Selain itu, gunakan jurnal untuk mencatat hal-hal yang kamu syukuri. Dengan melakukan ini, kamu akan mulai melihat sisi positif dalam hidupmu, yang seringkali terlupakan ketika kita berpikir berlebihan. Ini juga membantumu menyeimbangkan emosi dan mendapatkan perspektif baru. Menulis jurnal adalah cara sederhana, namun efektif untuk mengurangi beban pikiran. Ini adalah alat refleksi yang bisa membantu kamu menemukan ketenangan dan mengelola pikiranmu dengan lebih baik. Kemudian yang kedelapan adalah cari ketentraman dalam kesederhanaan. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah pentingnya hidup sederhana. Kehidupan modern seringkali memaksa kita untuk terus mengejar sesuatu yang lebih, baik itu barang materi, status sosial, atau pengakuan. Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal tersebut, melainkan dari hidup yang tenang dan sederhana. Ketika kita terlalu banyak berpikir, biasanya karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Namun dengan mencari ketentraman dalam kesederhanaan, kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Hal ini mengurangi tekanan untuk terus berusaha lebih keras demi sesuatu yang tidak selalu kita butuhkan. Untuk memulai, cobalah mengurangi kompleksitas dalam hidupmu.
Sederhanakan rutinitas harianmu, kurangi kepemilikan yang tidak penting, dan fokuskan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan. Dengan hidup lebih sederhana, pikiran kita pun menjadi lebih tenang. Seneca menulis bahwa orang yang mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil akan lebih mudah menghadapi cobaan hidup. Ketika kita belajar untuk menikmati kesederhanaan, kita juga akan lebih mampu melepaskan diri dari pikiran berlebihan yang seringkali terkait dengan keinginan dan ambisi yang tidak perlu. Kesederhanaan bukan hanya tentang mengurangi barang atau aktivitas, tetapi juga tentang membebaskan pikiran kita dari kekhawatiran yang tidak perlu. Dengan hidup lebih sederhana, kita menciptakan ruang untuk kedamaian dan ketenangan dalam pikiran kita. Kemudian cara berhenti berpikir berlebihan ala Stoik yang ke-9 adalah latih kesabaran dan toleransi. Kesabaran dan toleransi adalah dua kualitas yang sangat penting dalam Stoikisme. Ketika kita terlalu banyak berpikir, seringkali karena kita tidak sabar menghadapi situasi tertentu atau tidak mampu menerima kekurangan pada diri sendiri maupun orang lain. Latihan kesabaran dan toleransi dapat membantu kita untuk lebih tenang dan berhenti membebani pikiran dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya, ketika seseorang membuatmu marah, cobalah untuk tidak bereaksi secara impulsif. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditasi mengingatkan bahwa tindakan orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Tetapi reaksi kita adalah sesuatu yang sepenuhnya berada di tangan kita. Kesabaran mengajarkan kita untuk memberikan waktu sebelum bertindak atau bereaksi. Toleransi di sisi lain adalah tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua orang berpikir atau bertindak seperti yang kita harapkan. Ketika kita menerima perbedaan ini, kita mengurangi tekanan pada diri sendiri untuk mengubah sesuatu yang di luar kendali kita. Dengan kata lain, kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kesabaran dan toleransi membutuhkan latihan, tetapi hasilnya sangat berharga. Dengan kedua kualitas ini, kita dapat menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, bahkan dalam situasi yang sulit. Kita juga menjadi lebih mampu mengelola emosi dan tidak mudah terjebak dalam pikiran negatif. Ketika kita melatih kesabaran dan toleransi, kita menciptakan ruang untuk menerima hidup apa adanya. Pikiran kita menjadi lebih jernih dan kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ini adalah salah satu langkah penting untuk berhenti berpikir berlebihan. Kemudian cara yang ke-10 adalah gunakan waktu untuk refleksi harian. Salah satu kebiasaan Stoik yang paling mendalam adalah refleksi harian. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan, rasakan dan pikirkan setiap hari. Refleksi ini membantu kita untuk memahami diri sendiri dan mengidentifikasi pikiran-pikiran berlebihan yang mungkin mengganggu kita. Luangkan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk merenungkan hari yang telah berlalu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah aku lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki? Apakah aku membiarkan pikiran berlebihan mengambil alih hariku? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita menjadi lebih sadar akan pola pikir kita dan lebih mampu mengontrolnya. Refleksi harian juga membantu kita untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita sadar akan tujuan dan nilai-nilai kita tidak akan lagi terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berarti. Kita menjadi lebih fokus dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Kunci dari refleksi harian adalah konsistensi. Tidak perlu waktu yang lama, bahkan 5 menit pun sudah cukup. Yang terpenting adalah melakukannya secara teratur dan jujur pada diri sendiri. Dengan kebiasaan ini, kita membangun kesadaran yang lebih dalam tentang pikiran dan perasaan kita. Dengan menggunakan waktu untuk refleksi harian, kita tidak hanya berhenti berpikir berlebihan, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tenang. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna, sesuai dengan prinsip-prinsip Stoikisme. Jika kamu sering merasa terjebak dalam pikiran yang berlebihan, ingatlah bahwa perubahan itu membutuhkan proses. Stoikisme memberikan kita alat dan panduan untuk lebih tenang, fokus, dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini, kamu tidak hanya akan berhenti berpikir berlebihan,
tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.